Kita baca lagi surat Paulus kepada Timotius. Di suratnya yang kedua ini, 2 Timotius 2, mulai ayat 1, dan nanti ada beberapa ayat ke belakang. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Lalu dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita lihat dulu nih yang ayat 1 ya. Ini sebenarnya poin pentingnya. Ya, Paulus bilang kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebenarnya apa yang Paulus sampaikan selanjutnya, ya, berbagai hal-hal praktis, itu hanya bisa dilakukan dengan sukacita, ya, dengan baik, karena adanya kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang membuat Paulus itu mampu, ya. Itu hal yang sama juga berlaku buat kita. Ya, ada banyak perintah di firman Tuhan yang kalau kita pikir dengan logika kita itu bukan hanya sulit ya, tapi tidak mungkin. Ya. Tetapi kalau kita mengizinkan kasih karunia-Nya itu semakin melimpah menguasai kita, maka tidak ada yang mustahil, ya, nggak ada yang sulit. Semua itu akan bekerja, tapi Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi bukannya aku, tetapi kasih karunia-Nya yang ada di dalam aku. Kalau kita baca ya, di sini misalnya ayat 2 dibilang, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau terjemahan bahasa Inggris itu ada yang bilang begini ya, kalau saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Percayakanlah kepada orang-orang yang setia, yang nantinya juga akan sanggup mengajar orang lain. Jadi ternyata itu ada poin namanya kesetiaan. Dan kesetiaan itu juga salah satu buah roh. Buah roh itu muncul ketika kita mengizinkan Tuhan membentuk kita membangun hubungan dengan Dia. Sehingga kesetiaan itu akan termanifestasi. Ketekunan juga itu dari Tuhan. Dia adalah sumber ketekunan. Nah, yang diperlukan dari kita adalah keputusan untuk mau. Lalu continue melakukan hal itu, maka kesetiaan itu akan muncul, akan menjadi sesuatu yang terbentuk dalam hidup kita, yang sebenarnya memang sudah ada benihnya itu di dalam roh kita yang lahir baru. Juga ketekunan juga akan muncul. Lalu ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dulu waktu saya baca ya, awal-awal, terus kakak rohani saya mengajarkan, terus saya pikir, aduh, apa enaknya ini ya, ikut Tuhan kok jadi menderita, ya. Kok kayaknya sulit banget. Apalagi dulu saya sempat baca buku-buku yang ditulis oleh Watchman Nee. Nah, itu bagus sekali buku-bukunya. Nah, sebagian tuh buku-bukunya memang mungkin dasar ya, tetapi yang lebih banyak itu ternyata untuk pertumbuhan rohani. Dan dia banyak cerita yang kalau saya pikir kok susah banget ya kehidupan Kristen itu. Dia bicara mengenai pakaian, mengenai rekreasi, mengenai banyak hal. Kayaknya saya pikir kok nggak enak ya jadi orang Kristen nih, kok sepertinya banyak peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Belakangan baru saya belajar ya bahwa orang ini memang sudah bertumbuh sedemikian rupa di dalam Tuhan. Sehingga banyak hal yang dia sampaikan, hal praktis itu sebenarnya sudah muncul dalam kehidupan dia. Sama seperti kalau kita baca surat-surat Paulus ini, ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, kalau kita beritakan Injil misalnya, ikut menderita gitu, berapa yang mau begitu? Ya, mungkin nggak banyak.
Tetapi ketika kita dijamah oleh kasih Tuhan, lalu kita mulai bertumbuh secara rohani, kita akan melihat ada cara pandang yang berbeda. Kalau kita baca di Kisah Rasul, waktu rasul-rasul itu ditangkap, ya, kemudian mereka diadili, lalu mereka dilepaskan karena pengadilan nggak punya alasan untuk menahan mereka lebih lama lagi. Lalu dibaca, kalau kita baca lebih lanjut, rasul-rasul itu meninggalkan persidangan itu, ya, pengadilan itu dengan sukacita karena mereka dianggap layak untuk menderita oleh karena nama Yesus. Ya. Jadi ketika sebagian orang mungkin menderita menghindari penderitaan, apalagi karena pelayanan begitu, ya. Ini para rasul mana bersuka cita ketika mereka itu boleh mengalami penderitaan karena nama Yesus. Ya. Nah, ternyata itu sebenarnya ada sesuatu yang mereka miliki yang orang lain itu tidak tahu. Ya. Coba kita lihat dulu nih ya, ayat berikutnya nih. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak musingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kita lihat di sini, ini sebenarnya penekanan Paulus ini untuk hal-hal yang secara daging ini nggak nyaman, nggak enak. Kalau dikatakan seorang prajurit, ya, sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Waktu saya masa-masa kuliah ini banyak yang saya hadapi, dan salah satu ayat ini sepertinya bilang kamu nggak boleh terlalu pusing dengan soal penghidupan. Ini dulu nggak ngerti gitu ya. Jadi sebagian orang malah mungkin salah ya. Jadi tidak memperhatikan ya, kalau sekarang kan kita sudah berkeluarga ya, kita ngerti prinsip prioritas ya. Tapi kalau dulu misalnya ya, kita punya tugas untuk kuliah ya. Kadang-kadang mungkin karena kecampur dengan pelayanan terus kita nggak fokus ya dalam kuliah kita, ya itu salah ya. Saking sibuknya pelayanan terus banyak hal diabaikan ya. Ya bukan seperti itu sebenarnya ya. Lalu kita lihat nih, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini fokusnya soal pengetahuan, pengertian tentang bagaimana untuk berlatih dan bagaimana untuk bertanding. Ada aturan-aturan yang harus kita tahu. Ya, kalau kita bicara soal kerohanian, ini bicara soal hukum-hukum kerajaan yang perlu kita ketahui. Ya, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersikap, dan ini menyangkut firman Tuhan yang step by step Roh Kudus ajarkan kepada kita. Lalu ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, ini bicara soal ketekunan, bicara soal kerja keras. Secara kedagingan siapa yang mau kerja keras ya? Banyak orang kan mau yang nyaman gitu. Jadi ini memang firman Tuhan kepada orang-orang yang melayani kemudian bertumbuh lebih jauh lagi. Nah, jangan lupa poinnya pertama di ayat 1 tadi, jadilah kuat oleh kasih karunia. Ya. Itu sebenarnya poin utamanya. Ya. Lalu ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi artinya waktu kita nggak mengerti beberapa hal, ada hal-hal yang sulit kita pahami, Tuhan tuh akan menunjukkan kepada kamu. Ya. Nah, tapi memang kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini sifatnya seumur hidup kita. Ya, kita membuka komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tidak hanya dipenuhi dengan berbagai aturan. Ya, seperti kalau kita mungkin ada yang sekolah ya, sekolah Alkitab misalnya, kita banyak tahu, it's okay, bagus ya. Tapi apakah kita punya hubungan dengan Dia? Sehingga pengetahuan kita itu bukan sekedar knowledge yang mungkin kita pakai sebagai modal misalnya untuk kita bisa mengajar ya, mungkin kita bisa ya sebagai profesi yang mungkin bisa istilahnya kan, kalau kita punya skill, kemampuan dalam bahasa Inggris, kita bisa mengajar bahasa Inggris ya. Kalau kita punya skill matematik ya, kita bisa mengajar
matematika, entah sebagai guru atau sebagai dosen. Tapi kita perlu ijazahnya bahwa kita ini qualified, kita ini lulusan dari satu universitas yang memang sesuai dengan bidang yang kita akan ajarkan, ya, dan universitas tersebut juga ya terkenal, diakui dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaan lebih lanjut, ya, kalau kita khususnya menyangkut kerohanian, apakah kita menghidupi, ya, kita mengalami, kita membangun hubungan dengan Tuhan sehingga apa yang kita sampaikan, kita ajarkan itu memang istilahnya bukan hanya kebenaran, tapi itu hidup kita. Walaupun kita juga terus bertumbuh, ya, kita belajar. Jadi kalau dulu saya baca surat-surat Paulus ini, ya, kepada muridnya khususnya ini, kepada Timotius, ya, itu kayaknya berat banget karena memang kerohanian saya khususnya saat itu ya belum sampai di situ, ya. Saya kuliah, ya, tentunya ingin dapat nilai bagus, ya, lulus cepat, kemudian bekerja, gaji bagus, baik, dan memang itu saya percaya juga rencana Tuhan. Tetapi seringkali kecampur aduk gitu, sehingga kita berpikir untuk dapat layak di hadapan Tuhan maka kita harus habis-habisan istilahnya, ya. Kita lupa bahwa sebenarnya ada anugerah Tuhan yang memampukan kita, ya. Dan itu akan terjadi ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan yang sifatnya memang continue day by day, ya, setiap hari, tidak terputus, ya. Itu yang akan memberi kekuatan kepada kita. Sebab memang Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan, ya, sumber penghiburan dalam kehidupan kita. Nah, saya bacakan lagi nih, ya, ayat-ayat yang pernah saya sampaikan juga. Dalam rumah yang besar, ayat 20, ya. Bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi kalau di rumah itu kita punya piring, ada piring yang kita pakai untuk makan kita sehari-hari, ada yang dipakai khusus kalau ada pesta misalnya, ada tamu, ya, maka piringnya khusus, yang bagus, yang jarang dipakai, yang mungkin mahal. Tapi kalau sehari-hari barangkali piring yang biasa aja gitu. Lalu kalau kita punya hewan peliharaan, anjing atau kucing, ya kita kasih makan piringnya beda gitu, ya. Itu yang sama-sama fungsinya untuk tempat makanan tapi dipergunakan untuk maksud yang berbeda. Ya, ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, ini ada bagian yang perlu kita kerjakan, ya. Dikatakan jauhi nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan seterusnya. Ini bicara tentang pilihan. Kadang-kadang, ya, karena kita punya waktu yang sama kan, setiap orang itu punya 24 jam dalam satu hari, ya, 7 hari dalam seminggu, ya. Jadi kita yang memilih ketika ada suatu kegiatan. Sebagai contoh misalnya kadang-kadang terjadi ketika saya akan pelayanan, ya, misalnya mimpin doa malam, lalu sebelum itu ada acara makan-makan, ya. Wah, pengen datang sih, ya, enak makan-makan, tetapi karena dari pagi sudah keluar, ya, sampai siang masih kerjakan banyak hal, ya, maka perlu cukup istirahat supaya malamnya itu tidak terganggu dengan fisik, entah capek, entah ngantuk, atau kekenyangan habis makan-makan misalnya. Jadi itu kadang-kadang pilihan, ya. Wah, saya mesti, apalagi kalau sebelumnya sempat melayani orang lain, ya, terpaksa harus balik istirahat, tidur cukup, lalu bangun sehingga bisa memimpin doa malam dengan baik, ya.
Sementara kalau yang lain barangkali kan cuma hadir saja, ya, cuma hadir, ikut, ya, belum tentu juga hadir, ya. Tapi ketika saudara terlibat, saudara menjadi mungkin jadi leadernya, ya, jadi worship leader atau jadi main musik juga, ya, sebenarnya itu kita mesti menyiapkan diri kita, ya, menjadi saluran kuasa Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Tanpa kita sadari itu seringkali ada ikatan, ya, dalam kehendak bebas kita ini, ya. Misalnya dulu saya tahu ada orang yang dia tuh punya prinsip, ya, kalau dia ada teman sahabatnya, ya, ulang tahun dia mesti datang gitu. Nah, itu nggak salah, itu benar sekali, ya. Tapi satu ketika misalnya ada satu pertemuan, ya, ada satu para pelayan Tuhan, ya, sedang bersama-sama lalu sedang mendoakan satu masalah dan mereka sepakat, ya, untuk doa puasa untuk hal tersebut, untuk masalah itu. Nah, tetapi bagi orang ini ternyata temannya ini ulang tahun. Nah, dia udah putuskan dia mesti datang, nggak bisa enggak, karena itu teman dia, gitu, ya. Ya, itu pilihan juga. Oke, gitu. Akhirnya dia cari jalan tengah bagaimana. Kalau dia datang ke pesta itu dia nggak makan, ya aneh. Sementara itu waktunya janjian untuk puasa. Akhirnya dia putuskan dia puasa setengah hari, ya. Nah, itu pilihan, ya. Dan setiap pilihan itu ada resikonya, ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu itu apa. Tapi dari pengalaman saya belajar bahwa memang hidup itu soal pilihan. Ketika kita tahu ada satu tujuan, satu tugas tertentu, mau nggak mau kita konsentrasi. Seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, seperti seorang olahragawan yang mau bertanding supaya bisa menang, seperti seorang petani yang bekerja keras, yang tekun, ya. Saya ingat, ya, satu ketika ada seorang teman, dia mau merit dan meritnya itu di satu hotel yang bagus dan itu standing party tempat terbuka, ya, di tepi kolam. Nah, waktu itu sedang musim hujan, luar biasa, tiap hari hujan, ya, di Jakarta. Lalu teman saya ini minta untuk saya doakan, ya. Saya jadi tim doa istilahnya, ya. Doakannya supaya cuaca cerah. Saya doa betul dan saya puasa untuk hal itu, ya. Dan ketika hari hanya memang cuaca itu cerah, ya. Padahal waktu sebelumnya tuh hujan deras, ya. Lalu begitu hari H itu dari pagi cerah, tidak hujan. Nah, acara pestanya tuh malam, ya, jam 7 kalau nggak salah, ya, jam 6 sampai jam 9 malam. Dan saya puasa, saya hadir di situ, ya, saya doa dan saya merasa dituntut untuk puasa sampai selesai acara itu saya tidak makan, ya. Saya cuma kelihatannya, wah, ia datang pegang piring tapi saya nggak makan, ya. Lalu selesai acara itu baru saya pulang dan baru saya cari makanan di luar, ya. Saya beli, saya lupa nasi goreng itu apa, ya. Nah, akhirnya setelah itu hujan deras sekali, kayak hujan tuh kayak balas dendam. Nah, kelihatannya berat, ya, tapi ini kayak Paulus bilang 1 Korintus 15 ayat 10, ya, by the grace of God, ya, karena anugerah Tuhan, I am what I am. Aku ini sebagaimana aku ada. Karena Paulus itu membangun hubungan dengan Tuhan sehingga ada anugerah Tuhan. Nah, buat saya juga, ya, kalau secara daging memang tidak enak. Pesta masa nggak makan, ya. Tapi kekuatan dari Tuhan itu begitu menguasai sehingga walaupun makanan itu menarik, itu tidak mengganggu saya untuk menyelesaikan puasa saya itu. Nah, tidak semua orang harus begitu. Tuntunan Tuhan kepada kita masing-masing kan bisa berbeda. Tapi poinnya adalah ketika ada tuntunan dari Tuhan, apakah kita mau menanggapi dengan serius dan kita memilih seperti yang memang kita tahu Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan, percayalah, rewardnya selalu ada. Selalu ada upah. Karena Tuhan berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, ya. God is good all the time.
Amin.